Oke, adik-adik yang ada di rumah, kita akan masuk di dalam renungan kita pada minggu hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Yuk, teman-teman yang ada di rumah silakan buka kameranya. Kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami saat ini akan membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami pengertian untuk memahami akan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa seruan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik yang ada di rumah, hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga. Ya, sekali lagi, kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga. Ya, jadi sekali lagi renungan remaja GKSI Poris Indah di Minggu 19 September 2021 hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Mari adik-adik yang ada di rumah silakan buka Alkitabnya. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan baca dan mulai dari ayat yang pertama. Kakak minta kesediaan dari Grace untuk membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Silakan Grace. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang kehendak kuberikan kepadamu. Oke, sekarang kakak minta kesediaan Aurel untuk membaca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu Salomo berkata, silakan Aurel. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setia. Volume suaranya digedein. Ayat 6 sampai dengan 10. Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung. Dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah
baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Oke, ayat yang ke-11, Kakak minta kesediaan Renasti untuk membaca 11 sampai 15. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Kembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini, dan berbahagialah kita yang tidak hanya menjadi pembaca firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, tema kita hari ini ya sesuai dengan judulnya, dari judul atau perikop dari 1 Raja-Raja pasal 3 ini adalah doa Salomo. Nah, di sini kita akan melihat seperti apa sih doa Salomo itu. Nah, tentunya adik-adik yang ada di rumah yang sudah mengikuti akan ibadah persekutuan sekolah minggu bersama dengan Kak Pasti, ya pasti tokoh tentang Salomo atau mengenai Salomo itu bukanlah hal yang asing bagi kita. Nah, hari ini kita akan melihat apa sih yang diminta Salomo di dalam doanya. Nah, siapa Salomo? Ya, kita kembali melihat latar belakang daripada Salomo sebelum kita melihat apa sih yang didoakan Salomo atau apa sih isi doa daripada Salomo. Ya, Salomo yang pertama, Salomo adalah putra dari raja kedua bangsa Israel. Kita ketahui bahwa raja kedua bangsa Israel ini adalah Daud. Nah, tentunya adik-adik yang ada di rumah pasti sudah tahu dong Daud itu seperti apa. Daud itu adalah raja yang sangat terkenal, raja yang sangat termasyhur, ya. Jadi kalian bisa membayangkan bagaimana keadaan atau kehidupan seorang Salomo yang merupakan putra dari raja yang sangat terkenal, raja yang sangat dikagumi oleh bangsa Israel, dan juga raja yang sangat kuat di dalam menghadapi setiap musuh oleh karena strategi perang yang luar biasa yang dilakukan oleh Raja Daud. Nah, itu berarti bahwa sebagai seorang anak raja tentunya Salomo sudah terbiasa dengan hal-hal yang enak ya, hal-hal yang sifatnya mewah seperti itu. Nah, hal yang kedua ya yang akan kita lihat dari siapa sih Salomo itu? Kedua adalah Salomo itu diangkat menjadi raja ketiga Israel saat usianya masih muda atau masih belia, ya. Lalu hal yang ketiga adalah tentunya sebagai seorang putra raja, ya, kemewahan dalam istana raja itu pastinya sudah terbiasa dirasakan oleh Salomo. Namun meskipun demikian, hal itu tidak membuat
seorang Salomo melupakan akan Tuhan. Ya, terbukti dalam pembacaan kita tadi dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 ini kita dapat menyimpulkan bahwa Salomo itu juga adalah seorang pendoa. Nah, orang yang suka berdoa dapat dipastikan bahwa orang tersebut adalah orang yang mengakui bahwa dia tidak sanggup melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Makanya kita dapat simpulkan bahwa si Salomo ini adalah orang yang tidak melupakan Tuhan di tengah-tengah kemewahan dunia yang dia rasakan. Dia mengetahui persis bahwa di atas kehebatan ayahnya Daud masih ada satu pribadi yang lebih hebat lagi. Masih ada satu pribadi yang lebih berkuasa lagi. Nah, inilah pribadi Salomo. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan melihat apa sih isi doa Salomo. Ya, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat ya dari judul perikopnya, doa Salomo memohon hikmat. Ya, jadi tentunya dapat disimpulkan bahwa Salomo itu saat berdoa dia meminta hikmat. Namun hari ini kita akan melihat lebih rinci lagi apa sih isi daripada doa si Salomo itu selain hikmat yang dia minta. Yang pertama adalah pengakuan Salomo akan kebesaran dan kehadiran Allah dalam perjalanan karir ayahnya. Ini kita lihat di dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Maksud kakak. Kakak akan membaca sekali lagi. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Salomo ini adalah seorang anak yang begitu memahami akan arti kehadiran Tuhan dan kebesaran Tuhan di dalam perjalanan karir ayahnya. Ya, dia masih sangat belia ya, masih sangat muda ketika dia diangkat menjadi raja ketiga bangsa Israel menggantikan ayahnya Daud. Tetapi satu pemahaman yang luar biasa yang dimiliki oleh si Salomo bahwa kehebatan dan kemasyuran dan juga kekuasaan dari ayahnya itu tidak lepas dari penyertaan dan kebesaran dan juga kehadiran Allah di dalam perjalanan akan karir ayahnya atau tugas ayahnya sebagai seorang raja. Dan jadi si Salomo ini melihat dengan jelas bahwa karena ada Allah di balik pribadi dari ayahnya Daud, maka segala hal-hal yang mustahil ayahnya lakukan itu bisa dilakukan oleh karena ada satu pribadi yang luar biasa yaitu Tuhan. Ya, nih yang pertama. Lalu yang kedua, dibalik ya di dalam isi kita melihat isi doa daripada Salomo. Yang kedua adalah ayat yang ke-7. Kakak akan baca sekali lagi ayat yang ke-7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Jadi yang kedua adalah di dalam isi doa Salomo kita melihat bahwa ada pengakuan Salomo di hadapan Tuhan
bahwa ia menjadi raja itu tidak lepas dari tuntunan Tuhan, tidak lepas dari kehendak Tuhan, bukan karena warisan dari tahta dari orang tuanya, warisan tahta dari ayahnya yaitu Daud. Nah, kalau kita melihat di dalam, kalau kalian suka menonton atau melihat di YouTube atau membaca sejarah bagaimana kerajaan Inggris ya, tahu kan kerajaan Inggris Ratu Elizabeth, lalu kemudian ada Pangeran Charles, ya kan? Apalagi sekarang ini ada Ratu Elizabeth sudah tua, ya. Notabene si Elizabeth ini juga menggantikan ayahnya, ya. Lalu kemudian turun ke Ratu Elizabeth dan nantinya Ratu Elizabeth juga akan digantikan antara keturunannya antara Pangeran Charles ataukah Pangeran William. Nah, kakak tidak akan membahas kerajaan Inggris, tapi ini satu perumpamaan bahwa di dalam satu kerajaan itu mereka di dalam kerajaan Inggris ini dapat dipastikan bahwa yang mewarisi tahta kerajaan itu adalah garis keturunannya. Nah, ini kalau kita melihat kehidupan daripada raja-raja Israel, ya tidak seperti itu ya. Namun ketika Daud sudah hendak berhenti menjadi raja atau sudah tua, dia harus digantikan oleh si Salomo putranya. Nah, Salomo ini tidak melihat bahwa dia wajar menjadi seorang raja karena ayahnya raja, tidak. Tetapi di sini Salomo mengakui bahwa dia menjadi raja atas Israel, raja ketiga atas Israel, itu bukan karena ayahnya mewarisi hal itu kepadanya, atau bukan karena memang itu harus diwariskan kepada dia, tetapi dia melihat bahwa itu karena kehendak Tuhan. Jadi walaupun dia putra raja, bukan berarti dia memang wajar menjadi raja bagi bangsa Israel, bukan. Tapi dia melihat bahwa itu karena kehendak Tuhan, semata-mata karena perkenaan Tuhan dalam dirinya, makanya dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, satu pengakuan yang luar biasa sekaligus satu gambaran yang memperlihatkan bahwa si Salomo ini sangat rendah hati ya di hadapan Tuhan. Itu. Lalu hal yang ketiga adalah Salomo di ayat yang ke-9, setelah pengakuannya di awal ya di ayat 6 dan ayat yang ke-7 yang mengakui bahwa kebesaran ayahnya, kemudian dia diangkat menjadi raja, itu semua oleh karena kehendak dan penyertaan Tuhan dan juga perkenaan Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-9 kita melihat bahwa Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan, bukan meminta harta, bukan meminta tahta yang lebih baik dari ayahnya atau kekuasaan yang lebih baik dari ayahnya, bahkan bukan meminta ketenaran, tetapi justru dia meminta hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa memerintah dengan adil. Nah, ini membuktikan bahwa si Salomo ini ingin memberikan yang terbaik untuk orang lain. Jadi Salomo tidak berfokus pada kenyamanan dirinya. Salomo tidak berfokus pada keinginan daripada dirinya sendiri. Ya bisa saja ya, bayangin saja Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa kepada Salomo untuk meminta apa aja. Bayangkan kalau tawaran itu ditawarkan kepada kita ya, misalkan Grace, silakan minta apa saja yang kamu minta, saya akan mengabulkan. Nah, ini Tuhan yang ngomong loh, pemilik hidup kamu, pemilik hidup kita, pemilik dunia ini, dan pemilik segala-galanya. Ketika hal itu ditawarkan kepada kita, kira-kira kalian mau minta apa? Coba Grace, kira-kira Grace mau minta apa? Grace, kalau tiba-tiba Tuhan datang ke kamu, Grace, Natalie, sekarang
Saya kasih kesempatan untuk meminta apa saja kepadamu. Kira-kira Grace mau minta apa? Gak tahu. Oh, Grace bingung jadinya ya. Grace jadi bingung, minta apa ya? Saking kaget jadinya speechless ya. Kalau Aurel mau minta apa? Nggak tahu juga. Wah, nggak tahu juga, jadi kebingungan semua ya. Nah, tentunya bagi kebanyakan orang, apalagi sekarang ini kan masa pandemi ya, tiba-tiba datang tawaran seperti itu, pastinya kita nggak usah munafik ya, kita akan meminta rumah, akan meminta uang, akan meminta harta, akan meminta apa yang terbaik buat diri kita ya. Tapi berbeda dengan yang dilakukan Salomo. Salomo itu langsung memikirkan hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa hikmat dan kebijaksanaan? Karena dia tahu bahwa dia itu masih muda sekali dan ia ingin memberikan yang terbaik buat rakyat Israel. Dia ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat Israel. Makanya dia minta hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Suatu hal yang luar biasa yang pastinya tidak diduga oleh si Samuel. Karena Tuhan tidak hanya memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Ya, jadi hati Samuel, pribadi Samuel terpuji saat itu juga. Jikalau kesempatan yang besar ini kuberikan kepadanya, dia hanya meminta hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa memerintah dengan adil, maka Tuhan memberikan apa? Lebih dari yang dia minta. Coba kita baca ayat yang ke-10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wow, luar biasa ya. Nah, ini kesimpulannya bahwa Tuhan itu sebenarnya tahu apa yang ada di dalam hati kita. Makanya adik-adik yang ada di rumah, mari kita membereskan motivasi di dalam diri kita ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Karena sebenarnya tanpa kita meminta pun Tuhan sudah tahu. Tetapi Tuhan mau melihat motivasi kita di dalam setiap doa kita. Kadang-kadang kita berdoa meminta sesuatu karena ingin memuaskan akan hasrat dan nafsu kita. Karena ingin supaya orang lain melihat kita, wah dia hebat, dia punya, dia bisa segalanya ya. Berbeda dengan Salomo. Bayangkan saja kesempatan besar yang diperhadapkan kepada dia. Dia hanya meminta hikmat. Karena tujuannya apa? Motivasinya apa? Motivasinya meminta itu yaitu untuk kepentingan banyak orang. Jadi adik-adik yang ada di rumah, ketika engkau meminta sesuatu untuk kepentingan banyak orang, percayalah Tuhan pasti akan menjawab kamu. Ya, adik-adik ya? Ya. Nah, kesimpulan daripada renungan kita hari ini adalah yang pertama, kemewahan, harta, uang, dan juga tahta ya tidak membuat Salomo melupakan akan kebesaran Tuhan. Salomo yang tumbuh dan dibesarkan di dalam lingkungan istana, ya itu tidak membuat dia
melupakan akan kebesaran Tuhan. Berbeda dengan orang-orang pada zaman sekarang. Sudah punya sedikit saja, sudah punya rumah 2, 3, 4 saja, sudah waduh sombongnya minta ampun, ke gereja pun sudah tidak mau. Sudah pinter, bisa baca, bisa nulis, bahkan karena mungkin dia terlahir dari keluarga yang lumayan ada, ya sudah membuat dia untuk lupa akan ibadah. Tapi kakak Fasi hari ini bersyukur sekali bahwa kalian ini walaupun bisa dihitung dengan jari ya, tapi kalian selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kalian setiap hari. Dan kakak selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya kalian tetap setia ya. Tetap setia sampai kita tua. Mari kita setia kepada Tuhan. Kita belajar dari Salomo hari ini. Seorang anak raja, seorang anak yang sangat terkenal, seorang anak yang punya segalanya, seorang anak yang bisa saja melupakan akan Tuhan oleh karena dikelilingi oleh harta yang bergelimang, tetapi rupa-rupanya Salomo tidak melakukan hal itu. Justru Salomo mengakui akan kebesaran Tuhan di dalam setiap perjalanan karir ayahnya, bahkan di dalam ia memulai karirnya sebagai raja Israel yang ketiga. Lalu yang kedua adalah Salomo meminta sesuatu kepada Tuhan bukan untuk kepentingan hidupnya atau dirinya atau kesenangan dirinya, melainkan semata-mata Salomo meminta sesuatu atas pertimbangan bahwa ia ingin memimpin dengan adil dan bijaksana. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Salomo meminta sesuatu kepada Tuhan untuk kepentingan orang banyak. Jadi mari kita berdoa, mari kita mengoreksi akan diri setiap doa-doa kita. Benar nggak yang saya minta ini untuk agar saya nantinya bisa berguna bagi orang lain? Benar nggak saya minta kepintaran kepada Tuhan supaya nantinya saya bisa berguna bagi bangsa saya bisa berguna bagi gereja Tuhan. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah Salomo menempatkan Tuhan di atas segala-galanya ya dalam hidupnya, karena dia tahu segala sesuatu itu bersumber dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Salomo tahu persis bahwa apa yang dia miliki ya itu semua bersumber dari Tuhan. Jadi tidak salah jika Salomo menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Salomo selalu meminta bimbingan pimpinan Tuhan untuk bisa memerintah bangsa Israel dengan baik. Dia tahu bahwa segala sesuatu bersumber dari Tuhan dan juga pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Kalau kita juga memiliki konsep ya seperti yang dimiliki Salomo, otomatis kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang egois dalam berdoa. Ketika kita berdoa, kita hanya bersyukur, Tuhan terima kasih karena Engkau memberikan kepintaran, harta, dan juga kenyamanan dalam hidup saya. Jangan sampai kita hanya berdoanya seperti itu. Tapi mari kita berdoa, Tuhan tuntun saya untuk menggunakan setiap apa yang saya miliki untuk kepentingan orang banyak. Kiranya doa Salomo menjadi satu peringatan bagi kita agar adik-adik yang ada di rumah semakin hari semakin berhikmat dan bijaksana di dalam meminta sesuatu kepada Tuhan. Percayalah, ketika kamu meminta sesuatu dengan motivasi untuk kepentingan orang banyak, maka niscaya Tuhan akan mengabulkan doamu dan bahkan memberikan apa yang tidak kamu minta. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya masih berharap kalian diberkati oleh renungan kita, melalui renungan kita pagi ini. Dan akhir kata, Kak Fasi ucapkan, Tuhan Yesus memberkati kalian. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di minggu hari ini kami belajar dari pribadi Salomo
yang selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupannya, yang selalu melibatkan Engkau di dalam setiap pencapaian yang diraihnya. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan hal itu Engkau materaikan di dalam hati kami setiap anak-anak remaja GKSI Porus Indah. Dan kerinduan kami Tuhan, biarlah Engkau yang akan memakai kami untuk menjangkau akan teman-teman kami yang ada di sekitar kami yang belum mengenal akan Engkau. Dan kiranya melalui persekutuan kami ini, kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam hikmat Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada minggu yang akan datang Engkau yang akan kembali mempertemukan kami melalui Zoom seperti ini, dan juga kami terus berdoa menyerahkan orang tua kami, saudara kami yang belum mengenal akan Engkau di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Engkau akan memakai kami untuk boleh memperkenalkan akan Engkau kepada setiap anggota keluarga kami maupun teman-teman kami yang ada di samping kiri muka belakang daripada rumah kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua sepanjang minggu ke depan. Kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Adik remaja yang akan sekolah, adalah Tuhan juga Engkau yang akan berikan hikmat bijaksana kepintaran kepada mereka, dan terlebih-lebih hati yang takut kepada Engkau dan hati yang selalu mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa seruan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, akhir kata kakak ucapkan terima kasih untuk atensi kalian di dalam ibadah hari ini. Meskipun hari ini kita jumlahnya sangat sedikit karena mungkin yang lain masih sibuk, tapi kakak percaya dan bagaimana firman Tuhan mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, maka Yesus hadir di situ. Dan demikian juga dengan persekutuan kita pagi ini, Tuhan ada di dalam persekutuan kita yang siap memberkati kita semua dan siap memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Nah, kakak ucapkan selamat hari Minggu. Selamat melakukan aktivitas kalian di besok hari dan sepanjang minggu ini, dan harapan kakak minggu yang akan datang kita kembali boleh bertemu dalam keadaan sehat, dan kakak berharap kalian boleh mengajak teman-teman yang lain yang belum mengenal akan Tuhan. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.